Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, wabil khusus warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon yang sama-sama mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia kenikmatan, sehingga pada kesempatan yang mulia alhamdulillah kita bersama kembali bisa bersilaturahim dalam rangka dakwah Islamiyah, dalam rangka menyamakan persepsi kita tentang pemahaman terhadap agama yang kita anut dari sebagian ajaran-ajarannya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua seakhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum acara kajian hadis ini kita mulai, saya beritahukan bahwa pada kesempatan ini penyebaran COVID-19 masih sangat luar biasa, malah makin banyak. Bahkan di daerah kita sendiri, di Kabupaten Cirebon, kasusnya semakin banyak dan semakin bertambah juga angka kematiannya dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Untuk itu perlu kita sampaikan bahwa sebelum kita bersama-sama mengkaji hadis ini, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama dipersilahkan bagi teman-teman semuanya, bagi saudara-saudara semuanya, untuk memakai masker dengan baik. Kemudian lagi jaga jaraknya juga harus diperhatikan kesempatan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mencuci tangan, ya, mencuci tangan apabila kita mau melakukan kegiatan. Insya Allah dengan melakukan tradisi 3M ini, 3M yakni mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kita semua mudah-mudahan terhindar dari mara bahaya menjangkitnya wabah COVID-19 yang sangat mematikan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kepada kita semua untuk membaca doa, setidak-tidaknya dibaca pagi dan sore. Doa yang sangat singkat, yang inti dari doa ini adalah agar kita dilindungi, agar kita dijauhi dari semua bahaya yang mengancam diri kita. Baik bahaya itu berasal dari langit maupun dari bumi. Doa Rasulullah SAW diantaranya adalah yang biasa sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, insya Allah dengan membaca doa ini pagi 3 kali setidaknya, sore 3 kali setidaknya, kita semua terhindar dari mara bahaya baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Coba dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lagi, Bismillahirrahmanirrahim,
la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjauhkan diri kita semua dari bahayanya COVID-19 ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, warga binaan LP khusus Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang cukup pendek ya, satu baris juga tidak, satu baris kurang. Tetapi makna hadis ini sangat baik sekali apabila kita amalkan demi keselarasan, keseimbangan, keharmonisan kehidupan kita selaku umat Islam, baik yang berada di kota maupun yang berada di desa, yang senantiasa kita semua bisa hidup bersama atau hidup di tengah-tengah kebersamaan umat Islam khususnya. Hadis itu adalah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Muttafaqun alaih. Mencaci maki seorang muslim fusukun adalah merupakan perbuatan fasik, merupakan perbuatan dosa besar, merupakan perbuatan durhaka kepada Allah. Wa qitaluhu, sedangkan membunuh orang muslim adalah kufrun, suatu kekufuran, suatu perilaku yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin kaum muslimin, warga binaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini negeri kita semakin marak ujaran-ujaran kebencian, ya, baik dilakukan secara online maupun secara offline, baik dilakukan melalui ceramah-ceramah agama secara langsung atau melakukan mimbar bebas, dilakukan dengan cara mimbar bebas, atau misalnya lagi dilakukan dengan cara demonstrasi, atau secara online, ya, secara online melalui media sosial mereka melakukan ujaran-ujaran kebencian, melakukan caci maki kepada sesama muslim demi kepentingan tertentu, demi mencapai sebuah tujuan. Mereka berani melakukan perbuatan yang sangat nista itu. Nauzubillah. Untuk itu, izinkan kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan bahwa kata Rasulullah SAW, betapa besarnya dosa, betapa besarnya kedurhakaan bagi seseorang yang berani menghina, berani mencaci maki umat Islam yang lain. Wa qitaluhu, sedangkan membunuhnya adalah termasuk kekufuran. Pemahaman secara sederhana di dalam hadis ini adalah bahwa mencaci maki seorang muslim itu adalah merupakan dosa besar, merupakan perbuatan fasik. Jadi kalau mencaci maki biasanya kan melalui ucapan atau melalui tulisan. Jadi kalau mencaci maki saja nggak boleh, apalagi kita mukul orang Islam. Kalau mencaci maki saja yang pakai mulut saja tidak boleh atau dilarang, apalagi kita nendang. Kalau mencaci maki pakai lisan saja nggak boleh, apalagi misalnya melempar pakai batu atau pakai senjata tajam. Jadi logikanya seperti itu. Jadi jangan sampai dibolak-balik pemahamannya.
Yang tidak boleh itu kan mencaci maki. Kalau mukul kan boleh, salah. Ya, logika yang salah. Jadi harusnya begitu pemikirannya. Kalau mencaci maki yang pakai mulut saja nggak boleh, apalagi mukul, apalagi nendang, apalagi bakar, apalagi melempar pakai batu, apalagi membunuh. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Betapa kita selama saudara Muslim harus saling menghargai, harus saling menghormati satu dengan yang lainnya, apapun kedudukannya, apapun statusnya, karena mereka adalah merupakan saudara kita. Layaknya sebuah persaudaraan, layaknya sebuah keluarga, maka kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling menolong kepada sama muslim itu. Di dalam hadis yang lain bahkan dijelaskan bahwa kalbunya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan. Apabila yang satu sakit, maka yang lain merasa sakit. Apabila yang lain merasa kekurangan, maka yang lain pun merasakan bagaimana rasa kekurangan. Untuk itu, maka harus saling membantu, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kembali kepada pemahaman hadis ini, sekali lagi, sibabul muslimi fusukun wa qitalul kufrun, bahwa mencaci maki, menghina, melecehkan, ngecek atau roceh kepada sesama orang muslim adalah merupakan perbuatan dosa besar, fasik. Wa qitalul kufrun, sedangkan membunuhnya adalah merupakan kekufuran. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar mulut kita bisa dikendalikan, tidak sembarangan menghina orang lain, tidak sembarangan mencaci orang lain, tidak sembarangan kita menyepelekan orang lain, karena perbuatan-perbuatan itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Apalagi waqitalul kufur, membunuhnya adalah merupakan perbuatan kekafiran. Terakhir, barangkali ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad yahtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan bighairi maktasabu, mereka tanpa melakukan kesalahan, faqad yahtamalu, maka sungguh mereka telah memikul, telah membawa, telah melakukan buhtanan, ya, satu dosa, ya, satu perilaku, ya, wa itsman, dan satu dosa mubinan yang jelas. Ayat ini menjadi dalil, menjadi dasar untuk kita semua bahwa kita tidak boleh menyakiti seorang muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan, baik orang beriman laki-laki maupun perempuan, tanpa ada kesalahan. Ya, jadi tidak boleh kita menyakiti mereka padahal mereka tidak berbuat salah sama sekali. Kalau kita menyakiti mereka, faqad yahtamalu buhtana wa itsman mubina, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat nyata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan bacaan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.